Cerita dari kandang ayam. Pertaruhan melawan kolibasilosis. Namaku Pak Anton. Sudah lebih dari 10 tahun aku mengelola peternakan ayam pedaging kecil-kecilan. Setiap siklus beternak adalah sebuah cerita. Ada cerita sukses ketika panen berlimpah, dan ada cerita pilu ketika penyakit datang menjenguk. Dan dari semua penyakit, yang paling licik dan sering membuatku jengkel adalah kolibasilosis. Semuanya selalu berjalan mulus di awal. DOC, Day Old Chicken, atau anak ayam berumur sehari tiba dengan lincah, berisik, dan penuh semangat. Kandang yang sudah kusiapkan steril dan hangat, seolah menyambut kehidupan baru. Aku dan istriku memantau mereka seperti mengasuh bayi. Suhu, pakan, air minum, semuanya kami usahakan sempurna. Tapi pengalaman mengajariku, musuh tak selalu terlihat. Awal mula kekacauan itu terjadi pada siklus ketiga tahun lalu. Cuaca sedang tidak menentu, panas terik tiba-tiba digantikan hujan lebat. Stres, pikirku. Stres karena cuaca adalah pintu masuk bagi banyak masalah. Hari pertama kekacauan dimulai dengan hal yang sepele. Beberapa ekor ayam terlihat lesu. Tidak segesit biasanya. Mereka lebih banyak diam di pojokan dengan bulu yang agak kusam. Aku mengira itu hanya efek cuaca. Keesokan harinya, jumlahnya bertambah. Yang membuat hatiku tenggelam adalah ketika melihat kotoran mereka. Kotorannya encer, berwarna keputihan seperti kapur, dan beberapa bahkan berlendir. Beberapa ayam mulai menunjukkan gejala yang paling khas, pusar yang basah dan bengkak, ompalitis. Aku langsung tahu, ini bukan sekadar diare biasa. Ini adalah tanda-tanda infeksi yang dimulai sejak ayam masih sangat muda. Mengenal musuh yang bernama E. coli. Dulu, aku hanya menyebutnya penyakit kotoran putih. Tapi setelah berkonsultasi dengan dokter hewan dan banyak membaca, aku akhirnya berkenalan dengan si musuh secara lebih intim. Namanya adalah Escherichia coli, E. coli. Bakteri ini sebenarnya ada di mana-mana, bahkan di lingkungan kandang yang relatif bersih. Dalam kondisi normal, sistem kekebalan tubuh ayam yang sehat bisa mengendalikannya. Tapi begitu ayam stres karena cuaca buruk, kepadatan kandang, atau kualitas pakan yang menurun, pertahanan tubuh mereka melemah. Saat itulah si E. coli, yang semula hanya bakteri biasa, berubah menjadi patogen ganas. Mereka memperbanyak diri dengan cepat, menyerang organ-organ vital. Mereka bisa menyebabkan infeksi kantung kuning telur pada DOC, radang sendi, dan yang paling berbahaya, koliseptikemia, di mana bakteri masuk ke dalam aliran darah dan meracuni seluruh tubuh ayam. Melihat ayam yang semula lincah kini terhuyung-huyung, nafsu makan hilang, dan akhirnya mati dengan perut membengkak, adalah pemandangan yang menyayat hati. Kematiannya bisa sangat cepat. Perlawanan dan pembelajaran. Kami tidak tinggal diam. Langkah pertama adalah isolasi. Ayam-ayam yang sudah menunjukkan gejala parah segera kami pisahkan untuk mencegah penularan. Kemudian, dengan resep dari dokter hewan, kami memberikan antibiotik yang tepat melalui air minum. Ini adalah senjata utama kami untuk membunuh bakteri di dalam tubuh ayam yang terserang. Tapi kami sadar, mengobati itu mahal dan tidak selalu berhasil. Pencegahan adalah kuncinya. Kami mulai melakukan revolusi dalam tata laksana kandang. 1. Biosecurity ketat. Tamu tidak boleh sembarangan masuk. Kami menyediakan food bath, bak celup kaki, di setiap pintu masuk kandang. 2. Kualitas liter, sekam. Kami menjaga liter tetap kering dan gembur. Lingkungan yang basah adalah surga bagi E. coli untuk berkembang biak. 3. Kualitas air minum. Tempat minum dibersihkan setiap hari, dan kami berikan desinfektan yang aman untuk air. 4. Manajemen stres. Kami memastikan kepadatan kandang tidak berlebihan dan ventilasi udara berjalan lancar. Damai yang waspada.
Peristiwa itu adalah pelajaran mahal. Kami kehilangan hampir 15% dari populasi pada siklus itu. Tapi, kerugian itu mengajarkan kami untuk lebih rendah hati dan lebih waspada. Sekarang, kolibasilosis bukan lagi momok yang tak terkendali. Ia seperti musuh lama yang kami kenal baik. Kami tahu kelemahannya dan tahu bagaimana mencegahnya agar tidak kembali berkuasa. Peternakan adalah perjalanan. Di dalamnya, ada cerita tentang kehidupan, kematian, dan perjuangan tanpa henti. Kolibasilosis mengajarkanku satu hal, kesuksesan beternak tidak hanya diukur dari berat badan ayam saat panen, tetapi juga dari kemampuan kita untuk memahami bahasa alam, menjaga kebersihan, dan merawat setiap kehidupan dengan penuh kesadaran. Karena di balik ayam yang sehat, ada peternak yang tak pernah berhenti belajar.